Kabar meninggalnya Emeril Khan Mumtaz atau yang biasa disapa Eril akhir-akhir ini tidak pernah luput dari pemberitaan media di tanah air. Kabar meninggalnya tersebut sontak menjadi trending lantaran mendapatkan simpati dari semua kalangan, mulai dari masyarakat biasa hingga para selebriti yang terus mendoakan Eril dan memberikan semangat kepada kedua orang tuanya, yakni Ridwan Kamil dan Atalia. Seperti salah satu penyanyi legend, Hetty Koes Endang, yang menurut pengakuannya selalu mengikuti perkembangan berita terkait anak sulung Ridwan Kamil tersebut. Tidak lupa ia juga mengucapkan bela sungkawa atas kepergian Eril. Hal itu disampaikan perempuan yang akrab disapa Bunda Hetty itu lantaran dirinya turut merasakan duka yang mendalam atas kepergian anak sulung Kang Emil tersebut. Apalagi diketahui pula dirinya adalah seorang aktris sekaligus penyanyi yang berasal dari Jawa Barat. Pelantun yang baru saja dapat rekor muri itu lantas mendoakan almarhum agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, pelajaran dan hikmah apa yang dipetik oleh Bunda Hetty atas meninggalnya Eril? Mengikuti detik hari demi hari berita tersebut, berita Kang Emil beserta Teteh, ya, bagaimana pertama kehilangan putranya di sana, terus sampai sabar sampai 2 minggu kan ternyata baru ketemu, dan kemarin terus terang Bunda mengabadikan momen tersebut pada saat Kang Emil menyolati jenazah Nanda Eril gitu. Ya tentu jelas merasa sedih, terus terang bercucuran air mata. Sebagai artis Jawa Barat ya ikut berduka cita, walaupun ini sekarang sudah ketemu, tapi ya kita kasih hibur lah keluarga semuanya. Kita sebagai anak, tapi mohon maaf ya, mungkin kalau kehilangan orang tua, kita pasti bilang ya sudah waktunya, sudah sepuh, kan begitu. Kita sebagai anak nih, ya itu yang Bunda rasakan. Tapi kalau orang tua kehilangan anak, itu yang benar-benar kayak kita ini dibelah gitu ya. Itu yang Bunda rasakan. Jadi Bunda nggak bisa ngebayang. Tapi dengan ketegaran, dengan keikhlasan, dan kesabaran, dua-duanya suami istri dan juga anak-anaknya yang perempuan, itu Bunda acungkan jempol, kuat sekali. Ya, Nanda Eril ini salah satu contoh, karena kita lihat, mohon maaf, kalau kita lihat proses kedatangan Nanda Eril itu bunga, ya penyambutan mungkin juta-juta itu di Bandung tuh laku semuanya ya, berjejer kan. Yang Bunda rasakan, Bunda tidak pernah melihat, mohon maaf, jujur, tidak pernah melihat seorang pejabat yang meninggal sebegitu antusias daripada dia punya rasa duka daripada masyarakat. Mengucapkan, mendoakan mudah-mudahan kalian kuat semuanya ya. Ini mungkin masa fase yang mereka keluarga biarkanlah istirahat. Mungkin nanti setelah itu baru mereka berpikir bagaimana. Sekarang kita bukan berarti mungkin Bunda pengen sih Bandung sih dekat ya, dekat, tapi rasanya belum tepat lah. Karena paling juga kita apa sih pertanyaan, kenapa sih, kunaon sih gitu, kunaon paling gitu kan. Tapi ya dari jauh, saya sebagai artis Jawa Barat, Hetty Koes Endang, turut prihatin, berduka cita kepada Kang Emil dan Teteh ya, oke. Saya sebagai artis Jawa Barat, Hetty Koes Endang, oke. Selain itu, Indra Bekti yang juga turut merasakan duka yang mendalam atas meninggalnya anak dari orang nomor 1 di Jawa Barat itu, apalagi mengingat hal yang sama pernah dialami oleh dirinya saat harus mengikhlaskan kepergian sang anak pada saat itu. Menurutnya, Ridwan Kamil atau yang biasa disapa Kang Emil itu adalah ayah yang sangat luar biasa dan ideal karena bisa mendidik seorang anak untuk menjadi pemimpin di masa depan. Apalagi ketika mengingat bagaimana Eril yang punya jiwa sosial dalam membantu sesama manusia. Lantas, hikmah dan pelajaran apa yang dapat dipetik oleh Indra Bekti atas meninggalnya Eril? Pada saat kemarin tuh baca postingannya Kang Emil ya, itu tiba-tiba jadi ketawa tapi miris juga gitu ya.
dia bilang katanya ketemu sama ibu-ibu ini bukan yang ngucapin duka ya, tapi malah minal aidin wal faizin gitu ya. Aku sampai komen gitu, ya Allah Kang Emil masih aja walaupun dalam keadaan duka tapi masih bisa mau membuat orang tersenyum gitu kan ya. Aduh, jadi mau ketawa kok jadi gak enak, aku bilang gitu kan. Jadi ya pokoknya Kang Emil tetap diberikan ketabahan. Ini bukti bahwa beliau dan keluarga itu ya tabah ya pastinya ya menghadapi ujian ini gitu. Ini ujian yang berat banget ya, dari kecil diajarin ya, dididik gitu kan ya, tapi ternyata Allah lebih sayang gitu ya. Ya sekali lagi ini merinding banget ya, rasanya mau nangis gitu kalau misalnya melihat ini gitu, betapa beliau tegar banget gitu kan dalam menghadapi ini gitu pada saat itu. Dan malah jadi kalau boleh dibilang ya, seorang ayah ya, kalau misalkan aku di posisinya Kang Emil kayaknya nggak mungkin setegar itu gitu ya, bakal yang tapi ini pelajaran sih gitu ya, bahwa ya apapun itu sepertinya udah titipannya Allah gitu kan ya. Memang apa yang ada dalam dunia ini itu udah punya Allah gitu. Jadi pada saat udah mau diapain juga tuh anak gitu ya, kalau memang Allah mau ambil ya ambil gitu ya. Jadi kita mau nggak mau harus ikhlas ya, harus sabar gitu menghadapi ini gitu. Dan itu yang aku lihat dari Kang Emil dan keluarga. Itulah seorang ayah yang ideal menurut aku. Kang Emil luar biasa sih dalam mendidik anak-anaknya menjadi anak yang begitu soleh, luar biasa, pendidikannya bagus, tata keramanya bagus, attitude-nya luar biasa. Ya mungkin udah persiapkan ya untuk the next Kang Emil gitu ya, jadi pemimpin untuk mungkin bisa aja memimpin daerah dan atau mungkin negara bahkan gitu ya. Jadi bangga banget itu melihat seorang Kang Ridwan Kamil seperti itu ya dalam hal mendidik anaknya gitu, dan diberikan pendidikan yang sampai setinggi itu juga gitu. Jadi sehingga menghasilkan seorang anak yang begitu luar biasa. Memang pengennya sih kalau ada yang orang yang sebenarnya tuh masih panjang sebenarnya ya, kita harapkan Eril ini akan menjadi harapan bangsa, penerus cita-cita orang tua juga gitu kan ya. Dia pengen sih ya adik-adiknya ini kalau memang bisa meneruskan cita-cita dari Eril itu sendiri gitu kan, dan juga keinginan dari orang tuanya untuk bisa mencapai cita-citanya juga gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa seperti itu ya. Kita support untuk adik-adiknya yang mungkin bisa melanjutkan cita-citanya gitu. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan tercapai cita-citanya dari Eril itu sendiri gitu. Ya nggak gampang sih pada saat kita kehilangan anak yang memang kita pengenin gitu kan ya, laki-laki lagi gitu kan. Terus ternyata Allah lebih sayang juga sama Ken ya, anakku namanya Ken. Nggak gampang gitu untuk bisa ngadapin ini gitu, apalagi Dila juga gitu kan ya. Pengennya ini menjadi penerus perjuangan aku juga gitu kan ya. Nah makanya pada saat Kang Emil kehilangan anaknya, udah dari kecil dibesarkan gitu kan ya, dengan segala perjuangan pastinya ya. Kalau aku mungkin belum ada apa-apanya gitu kan, masih dalam bentuk waktu itu masih 23 minggu ya, 23 minggu. Jadi hampir 4 bulan, hampir masuk 5 bulan gitu kan. Jadi ya masih belum apa-apa ya, walaupun sudah kelihatan bentuknya, walaupun pasti dalam keadaan kecil banget gitu keadaannya gitu ya. Itu sih belum apa-apa gitu dibanding sama Kang Emil yang udah melihat seutuhnya seorang Eril seperti apa gitu ya, dididik dengan sedemikian gitu ya. Udah siap lah segalanya insya Allah. Tapi ternyata ya Allah juga menentukan, karena ujian masing-masing manusia itu dari Allah itu beda-beda pastinya, dan tentunya tidak akan memberikan ujian yang akan menyulitkan hambanya itu sendiri. Pasti akan bisa diatasi, dan insya Allah di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Yang seperti itulah kita hidup seperti itu ya. Kita di dunia ini sementara, yang kekal nanti adalah di alam akhirat nanti gitu.